adalah tembok yang dibangun oleh leluhur, hanya untuk melindungi tanah air tempat manusia bertahan hidup. Meskipun tanah dan sumber daya terbatas, namun juga bisa dianggap adil. Untuk menghindari perang, para penguasa tidak segan-segan membatasi pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan senjata. Manusia juga mengalami periode damai selama ratusan tahun. Tetapi jika manusia yang bisa berubah menjadi raksasa muncul, maka keseimbangan ini akan terganggu. Jadi menurut pendapat Tuan Bai, Eren harus dihancurkan. Tetapi saat dia memerintahkan untuk menembak, Armin malah berdiri di depan. Sebagai teman sejak kecil, tentu saja dia tidak bisa melihat Eren mati di depan matanya begitu saja. Tapi si tua sama sekali tidak peduli. Tidak ada yang bisa menghentikan eksekusi Eren. Tiba-tiba ada suara dentuman keras di atas kepala. Ternyata muncul raksasa cerdas lainnya. Langsung saja menghancurkan si tua menjadi seperti daging burger. Itulah raksasa berbaju besi yang legendaris. Bahkan peluru pun tak bisa melukai baju besinya yang kokoh. Di depan mata semua orang, raksasa berbaju besi itu membawa pergi Eren begitu saja. Meskipun tim mengalami kerugian besar, tapi tugas mereka untuk menutup lubang di tembok masih harus dilanjutkan. Masalah terbesar sekarang adalah tidak ada bahan peledak. Saat itulah Amin tiba-tiba teringat ada bom tuli yang belum meledak di bukit desa mereka. Ada sebuah bom bisu yang belum meledak, mungkin bisa dimanfaatkan. Maka segera berangkatlah mereka, mengendarai truk menuju lokasi. Berhasil mengeluarkan bom tuli dari tanah. Nantinya setelah dimodifikasi oleh Amin, bom tuli ini akan menjadi rudal dengan kekuatan hancur yang besar. Sementara itu, Eren terbangun dari pingsannya. Ternyata Kapten Fulah yang menyelamatkan dirinya sendiri. Saya bertemu dengan raksasa yang menangkapmu dan kemudian menyelamatkanmu. Tapi raksasa itu berhasil melarikan diri. Kemudian Kapten Heng mengungkapkan kebenaran tentang raksasa kepada Eren. Ternyata 100 tahun yang lalu, para ilmuwan menggunakan ramuan yang mereka ciptakan untuk melakukan eksperimen pada manusia. Inilah lahirnya raksasa, makhluk yang mengerikan. Dan kemudian entah mengapa, banyak orang biasa tiba-tiba berubah menjadi raksasa tanpa kesadaran. Perang antara manusia dan raksasa pun dimulai. Namun seiring bertambahnya jumlah raksasa, manusia terus menderita kekalahan. Seluruh dunia pun menghadapi kiamat. Hingga pembangunan tembok tinggi, manusia akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Namun menurut Kapten Heng, semua ini adalah konspirasi yang dirancang dengan cermat oleh para penguasa. Untuk memperkuat kekuasaan mereka, mereka menciptakan raksasa untuk menimbulkan ketakutan pada manusia terhadap raksasa, dan juga membangun tembok tinggi untuk melindungi manusia. Hal ini juga membatasi perkembangan teknologi manusia, membekukan pikiran orang biasa. Semua ini dilakukan agar hak mereka tidak terancam. Namun karena berlangsung selama ratusan tahun, orang-orang sudah lupa akan ketakutan dikuasai oleh raksasa. Bahkan muncul keinginan untuk menjelajahi dunia luar. Hal ini tanpa ragu merupakan ancaman bagi para penguasa. Jadi pada saat itu, raksasa tiba-tiba muncul lagi. Jelasnya, kedatangan raksasa